Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena sampai saat ini kita masih dimampukan dan kita bisa mengikuti layanan podcast Kabar Bahalap Jemaat GKI Palangka 1, Resort Palangkaraya Hulu. Bersama saya, Diakon Etunes Ruji, dari lingkungan pelayanan 4. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas yang akan menjadi dasar untuk renungan kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim, pasal 16, ayat 23 sampai 31, di bawah perikop Simson mati. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mata kau itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu, datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus Kristus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita hari ini ditulis oleh Pendeta Chandra Oktaberi STH. Bangsa Israel mengalami masa-masa yang berat dan terpuruk akibat dijajah oleh bangsa Midian. Hal ini terjadi karena orang Israel memberontak kepada Tuhan
mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi atas bangsa Israel. Meskipun demikian, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongannya melewati seorang muda, yaitu Simson, yang diangkat sebagai hakim untuk memimpin bangsa Israel. Secara manusiawi, Simson bukanlah seorang yang gagah berani. Ia adalah seorang yang penakut dan tidak memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian dan bangsa Amalek. Tetapi Tuhan memakai Simson menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Midian karena Allah menyertai dia. Apapun keadaan kita saat ini, jangan menyerah, karena Tuhan selalu punya jalan terbaik bagi kita. Dia sanggup mengubah segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan. Ingat, kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dia yang menyertai kita senantiasa. Bila kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, tidak ada yang mustahil. Karena itu, jangan batasi kuasa Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupan kita. Demikian renungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kami yakin dan percaya, Tuhan selalu punya jalan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita saat ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui program pelayanan ini, Tuhan berkenan menjangkau kita dan semua umat-Nya. Terima kasih, shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.